Shalom jemaat Mesbah Doa yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji, menyembah Tuhan. Biar kita mau berikan hidup kita, hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita datang dengan kekudusan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Biar pujian kita, hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu ya Bapa. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Katakan dengan segenap hatimu, katakan hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu ya Bapa. Kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kekudusan-Mu Bapa, biarlah hidup kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Ku rindu selalu, selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi katakan, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. ku rindu selalu, selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, oh hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Kekudusan-Mu
Penuhi kami Tuhan, penuhi hidup kami ya Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih. Benar Tuhan, anugerah, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh indah di dalam hadirat-Mu Tuhan, sungguh indah di dalam erat dekapan-Mu ya Bapa. Amin Tuhan, amin Tuhan. Dan kami rindu Tuhan bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, bahwa kami tenggelam di dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Inilah kerinduan hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Katakan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, Di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan, rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di hati-Mu, selalu ada dalam pikiran-Mu Tuhan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Katakan, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, amin. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, amin. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu,
di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan Tuhan segala kebutuhan kami, bahkan yang tidak pernah terpikirkan dalam hidup kami sekalipun Tuhan. Bahkan yang tidak pernah kami dengar timbul dalam hati kami sekalipun Tuhan, Engkau sediakan bagi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau yang selalu setia, menjadi sahabat kami yang setia dalam kesesakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mengalir, mengalir Yesus. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Mari angkat hati kita semua. Pandang kekudusan Tuhan, sembah Dia. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat hati kita bersama-sama. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat hati kami Tuhan. Oh, haleluya.
Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi angkat suaramu, angkat hatimu. Kau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, Engkau yang bertahta di atas pujian kami ya Tuhan. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Oh, kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam untuk mengambil bagian yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus untuk saat yang paling indah dalam hidup kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan biarlah kita mau terus setia mencari Tuhan, setia memuji, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, bahkan terus hidup mencari perkenanan Tuhan. Ya baik, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Pada pertengahan bulan Juni suami saya dipanggil Tuhan dan itu sangat membuat saya terpukul, sedih dan hancur. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata apa-apa Bu. Baru sehari suami saya dimakamkan, saya dan 3 anak saya dirawat karena COVID.
Pada hari pertama sampai hari yang ketiga saya dirawat di rumah sakit. Saya takut memejamkan mata. Karena pada saat mata saya terpejam, saya merasakan ketakutan yang begitu sangat. Saya seolah-olah diliputi awan yang begitu gelap dan itu mengurung saya dan saya tidak bisa keluar. Seketika itu juga saya tersentak, terbangun dan saya melihat di sekeliling saya tidak ada apa-apa. Saya mau berdoa tapi tidak bisa dan saya bingung kenapa saya tidak bisa berdoa. Bahkan saya juga tidak bisa menyanyikan lagu-lagu pujian dan saat itu saya membuka WA dari teman saya yang mengirimkan video khotbah ibu yaitu mesbah doa. Lalu saya mendengarkan dan hati saya merasa tenang, Bu. Sejak mulai saat itu saya sudah mengalami ketenangan dan saya terus bisa berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Sejak saat itu juga saya terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Tapi mulai lagi stres minum obat dikarenakan obatnya begitu banyak yang harus saya minum. Bahkan saya sering minum obat susah ketelan karena obatnya besar-besar dan banyak. Dan di dalam keputusasaan saya mendengar ada suara yang sangat lembut menyapa dan mengarahkan saya untuk minum obat dengan meletakkan dalam obatnya dengan minum air sedikit. Saya lakukan itu sampai obat terakhir 8 butir. Saya melihat ke arah suara itu dengan mengangkat obat tersebut dengan lembut suaranya katanya minum tidak apa-apa. Dan benar Bu, obatnya tidak nyangkut sama sekali. Hati saya jadi damai dan tenang mendengar suara yang lembut itu. Tapi saat itu saya tersadar. Saya pikir tadi yang bicara kepada saya itu siapa dan saya percaya bahwa itu adalah suara Tuhan yang datang menyapa saya dengan suaranya yang sangat lembut dan menenangkan hati saya. Bahkan menguatkan saya. Tuhan Yesus sangat baik, saya sangat bersyukur Tuhan akhirnya menyembuhkan saya dan ketiga anak saya. Tapi sepulangnya dari rumah sakit, pikiran saya dipenuhi banyak tentang pertanyaan-pertanyaan kenapa suami saya meninggalkan saya. Sampai saya sering menyalahkan diri saya. Pada saat itu akhirnya saya mendengar khotbah ibu, di mana ibu berkata, walau apapun yang terjadi, kalau belum waktunya meninggal ya tidak akan meninggal. Tapi kalau akhirnya meninggal ya itu karena sudah waktunya Tuhan bahwa ia harus meninggal. Karena hidup mati manusia itu ada di tangan Tuhan. Itu yang sering ibu bilang dan saya terus meyakinkan hati saya bahwa memang sudah waktunya Tuhan suami saya dipanggil. Saya juga tidak henti-hentinya berdoa agar Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan hati dan jiwa serta pikiran saya, Bu. Sampai saat ini saya selalu setia mengikuti mesbah doa serta mesbah syukur, juga semua khotbah-khotbah ibu yang lain. Saya juga terus mendengarkan. Saya juga share semua khotbah ibu ke teman-teman saya. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Debbie, khotbahnya sudah menguatkan saya. Terima kasih juga sudah membacakan kesaksian saya. Maaf Bu kalau kesaksian saya ini terlalu panjang. Semoga ini boleh menjadi berkat dan bagi yang semua mendengarkan dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Sehat selalu ya Bu, semakin diberkati dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Amin, amin. Ya luar biasa saudara. Kesaksiannya bagaimana Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara. Tidak mudah memang ya. Menghadapi persoalan, pencobaan di dalam hidup kita semua ingin hidup kita baik-baik saja seperti yang saya sampaikan di khotbah hari ini ibadah online bahwa kita semua ingin pegang kendali atas hidup kita. Kita semua mau suami kita umur panjang, kita semua mau keadaan hidup kita baik. Tapi kalau Tuhan menentukan yang lain, maka kita harus tak percaya bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup kita. Tidak mudah, tetapi saya juga bersyukur Bu, di tengah kesesakan ibu, di tengah tekanan yang ibu alami, akhirnya ibu boleh dikuatkan lewat setiap khotbah-khotbah saya, bahkan ibu boleh menang, melawan semua intimidasi iblis. Bayangkan saudara, tidak gampang, suaminya meninggal, sehari setelah meninggal, ibu dan 3 anaknya terkena COVID dan harus segera dirawat di rumah sakit. Benar, ketika tutup mata datang awan gelap yang rasanya mau mencekam.
Itulah roh ketakutan yang selalu mau mengintimidasi kita. Tapi kita harus ingat firman Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Karena itu terima kasih Ibu, tetap kuat ya, terus berjuang Ibu untuk ketiga orang anaknya. Kayak kita semua berdoa, Ibu pasti akan kuat melewati ini, karena jika Tuhan yang mengizinkan, sudah waktunya suami Ibu kembali, maka Tuhan juga yang akan menguatkan Ibu dan memberkati Ibu. Tuhan memberkati Ibu dan terima kasih buat kesaksiannya. Kami semua juga dikuatkan. Ya, terima kasih buat kesaksiannya. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Sekarang kita sudah sampai di Amos ya. Tadi malam kita sudah baca tentang Amos, saudara. Bagaimana Amos itu dipakai Tuhan, dia hanya seorang gembala kambing domba. Seorang gembala domba, petani, tetapi Tuhan memakai Amos ya. Dan kita sudah melihat bagaimana ya Tuhan mengingatkan bangsa ini lewat kehidupan Amos, bahwa dia menyatakan tentang hari Tuhan yang akan datang. Ya, bahkan Tuhan di sana mengingatkan bangsa ini ya bahwa Tuhan yang akan menghukum Damsyik ya, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4. Tuhan berkata, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Sekarang kita lanjut ayat yang ke 6 ya, kemarin kita sudah baca sampai ayat yang ke-5. Tuhan berkata, aku akan mematahkan palang pintu Damsyik. Ini berbicara tentang perlindungan. Jadi kita tahu Damsyik ini adalah kota, menjadi ibu kota yang ya satu-satunya bangsa yang sangat membenci Israel dan ingin menaklukkan Israel, bahkan menjajah Israel ya. Mereka ingin ya menghancurkan Israel. Tuhan berurusan dengan bangsa itu. Dia berkata, aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awen serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden ya, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Ya, tetapi bukan berarti ketika Tuhan memusnahkan bangsa itu dan akhirnya ya mereka tidak lagi mendapat penghukuman Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pandang bulu, siapapun yang melakukan kesalahan maka hukum Tuhan itu pasti terjadi. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-6 berkata, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom ya. Ayat 7, aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza sehingga puri dimakan habis. Aku akan menyiapkan penduduk dari Asdod ya sebagai pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan semesta alam. Ya, kita lihat di sini saudara, ketika Tuhan berperkara maka terjadi saudara ya. Firman Tuhan berkata, dialah yang akan berperkara dengan bangsa itu ya. Dia akan menyatakan ya apa yang jahat yang sudah diperbuat ya. Kita tahu orang Aram ya pernah menjadi ya akhirnya orang Aram akan dibuang, kata firman Tuhan, di Kir ya, tadi dikatakan ya mereka pernah menjadi budak di Kir, tetapi di sini mereka ya akhirnya bebas, menetapkan bahwa orang-orang Aram harus kembali ke Kir adalah seperti mengatakan bahwa orang Israel harus kembali ke Mesir sebagai budak. Jadi orang Aram, Tuhan berkata mereka akan kembali ke Kir sebagai budak ya, itu sama saja dengan mengatakan orang Mesir, orang Israel harus kembali ke Mesir. Itu tempat yang sangat tidak enak di dalam perbudakan. Ya, lalu ayat yang berikutnya dikatakan Gaza ya, ayat yang ke 6, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza ya, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali. Aku akan melepaskan api, ayat 7, ke dalam tembok Gaza sehingga purinya dimakan habis, kata firman Tuhan. Saudara, Gaza, Asdod, Askelon dan Ekron ini adalah 4 dari 5 kota utama Filistin ya, yang menjadi musuh yang sering mengancam Israel. Kota kelima yaitu Gad barangkali sudah binasa ya, karena itu Amos mengatakan bahwa seluruh bangsa Filistin akan dibinasakan karena dosa-dosanya. Jadi Tuhan berkata di sana ya, Gaza itu aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk Asdod ya, pemegang tongkat kerajaan di Askelon.
Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa Filistin. Makanya ini adalah 4 kota, Gaza, Asdod, Askelon, dan Ekron. Ini adalah 4 kota dari 5 kota utama Filistin. 1 kota yang tidak disebut yaitu Gad, ya, bahkan kemungkinan besar di sini kenapa tidak disebut oleh Hosea, karena kemungkinan Gad sudah punah dan binasa. Karena itulah Amos bernubuat mengatakan bahwa seluruh bangsa itu akan punah karena dosa-dosa mereka. Kita melihat di sini, saudara, dosa itu mendatangkan penghancuran, dosa itu mendatangkan kepunahan, kebinasaan. Ya, bangsa Tuhan berurusan dengan bangsa-bangsa. Ya, karena itu seperti tadi malam saya katakan, mari kita terus berdiri bagi bangsa kita supaya Tuhan melihat ada orang-orang yang berdiri bagi Indonesia. Ayat yang ke-9 dikatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ya mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan, kata Tuhan. Ya, ayat 10, aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya dimakan habis, ya, kata Tuhan. Saudara, ya, tentang Tirus ini adalah salah satu dari 2 kota, ya, utama yang ada di Fenisia, ya. Jadi Tirus ini adalah salah satu dari 2 kota utama yang ada di Fenisia. Beberapa perjanjian telah dibuat dengan kota ini yang memasok kayu aras yang dipakai untuk membangun istana Daud dan juga bait Allah. Ada perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat. Tetapi Alkitab Tuhan berkata, ya, bahwa mereka itu tidak peduli dengan perjanjian, ya. Karena Tirus sudah berbuat jahat, oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Ya, ada perjanjian persaudaraan yang sudah dibuat, jadi dilanggar. Mereka menyerahkan semua tertawan suatu bangsa. Hati-hati, saudara, ya, kita sebagai saudara bersaudara harus hidup saling mengasihi, ya, sehingga itu tidak dipandang jahat oleh Tuhan ketika kita hidup dalam kepahitan dan saling menyerahkan, bahkan saling iri hati, ya, sehingga Tuhan melepaskan api atau malapetaka ke dalam Tirus itu, ya. Ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya, ya, untuk seterusnya. Aku akan melepas api ke dalam Teman sehingga puri Bosra dimakan habis. Saudara, firman Tuhan berkata di sini, Edom juga akan dimurkai Tuhan. Kenapa? Karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendam amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Orang-orang yang hidup dalam kepahitan akan mendapat penghukuman dari Tuhan. Seringkali ada orang yang kepahitan itu sama keluarganya sendiri, kepahitan kepada saudaranya sendiri, tidak mau bicara, tidak mau omongan, bahkan tidak mau kenal seumur hidup. Tuhan berkata, kenapa Edom dihukum Tuhan? Tuhan jatuhkan api ke dalam kota itu, ya, karena dia mengejar saudaranya sendiri dengan pedang, ya, dan dia dikatakan di sini, ya, mengekang belas kasihannya, tidak punya belas kasihan terhadap saudaranya, memendamkan amarahnya untuk selamanya. Dia mendendam, saudara, ya, menyimpan kepahitan kepada saudaranya untuk selamanya. Hati-hati, saudara yang hidup dalam kepahitan, saudara yang hidup di dalam, ya, kekecewaan, dan Anda tidak bisa melupakan, mengampuni, bahkan melepaskan pengampunan. Jangan sampai murka Tuhan turun atas hidupmu. Bertobatlah, saudara, ya. Lalu ayat yang ke-12, aku akan di situ dikatakan, jadi Edom ini, saudara, adalah, ya, Edom maupun Israel itu berasal dari keturunan Ishak. Sebenarnya Edom ini dengan Ishak itu bersaudara. Edom ini dengan Israel itu sama-sama berasal dari keturunan Ishak. Edom itu dari anak Ishak, yakni
Esau, ya, dan Israel dari anak saudara kembar Esau, ya, ini Yakub, saudara. Tetapi kedua bangsa ini seperti halnya kedua bersaudara tersebut selalu bertengkar. Edom bergembira atas kemalangan Israel. Akibatnya Allah berjanji untuk menghancurkan Edom sama sekali dari Teman di selatan sampai ke Bosra di utara. Jadi saudara, kita lihat ya, sebenarnya mereka ini berasal dari satu keturunan, ya, yaitu ya dari anaknya Esau, yaitu Yakub, ya, dari anaknya Yakub, ya, yaitu Esau dan Ishak, saudara. Ya, tetapi mereka ini ya padahal saudara kembar, tetapi berantem terus keturunannya. Ya, tidak pernah berdamai. Jadi Edom ini ya satu ayah sama Israel, saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu berantem, mereka itu ya bertengkar, mereka itu ya bermusuhan, bahkan mendendam seumur hidup. Ya, berasal dari dua ya nenek moyang yang sama, kembar, saudara kandung, ya, Esau dan Yakub, saudara. Tetapi akhirnya mereka itu bertengkar, mereka berkelahi. Kita tahu kisahnya, ya, ada tipu menipu, ya, menjual hak kesulungan, lalu menipu dan saling tapi ini terbawa sampai ke kaum mereka, sampai akhirnya ya Israel menjadi bangsa yang besar, Yakub dan Esau menjadi bangsa yang besar, yaitu Edom, maaf saudara. Ya, Edom ini yaitu berasal dari Esau, ya, dan Ishak, ya, itu akhirnya keturunannya jadi ke Israel, tetapi mereka akhirnya berantem dan tidak berdamai hanya karena dendam kesumat. Mari kita belajar dari kisah ini supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang hidup mendendam. Yang namanya bersaudara, kakak adik, ya, sama ipar atau siapapun, pasti ada yang namanya ya kita ini menghadapi konflik. Yang namanya manusia itu kan tidak pernah bisa seiring sejalan, tetapi ketika terjadi konflik yang lama biarlah berlalu. Mari kita terus memulai perdamaian, apalagi sebagai orang percaya, orang anak Tuhan. Ya, inilah yang banyak kita ini tidak bisa menjadi kesaksian yang hidup. Katanya anak Tuhan ke gereja tetapi hidup dalam pertengkaran, ya, bermusuhan, bebuyutan, iri hati, ya, sukanya itu bermusuhan, tidak mau yang damai. Ayo saudara, kalau kita hidup dalam kepahitan, kita tidak akan diberkati. Anak cucumu juga tidak diberkati loh. Ya, kalau ada orang tua yang terus memendam kepahitan, anak cucumu akan dikutuk juga. Karena itu mari kita belajar hidup dalam pengampunan, belas kasihan. Jangan menahan belas kasihan terhadap saudaramu, kata firman Tuhan, supaya anak cucu kita juga diberkati Tuhan, ya. Lalu ayat ini berkata, saudara, ya, sekarang kita baca ayat yang ke 13, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba sehingga purinya dimakan habis, diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung. Ayat 15, dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan, ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya, firman Tuhan. Saudara, ya, saudara, orang Amon itu adalah keturunan dari ya hubungan incest antara Lot dan anak perempuan bungsunya. Yaitu ada di Kejadian 19, ya. Jadi Amon ini adalah keturunan Lot dan anak bungsunya. Orang Amon ini memusuhi Israel, dan walaupun Israel mulai menyembah berhala mereka, orang-orang Amon tetap menyerang Israel. Setelah Saul diurapi menjadi raja Israel, kemenangan pertamanya dalam pertempuran adalah melawan orang Amon. Ya, Raba ini adalah satu ibu kota dari kota Amon. Nubuat Amos mengenai kehancuran Amon itu digenapi melalui serbuan Asyur. Bangsa Moab ini adalah, ya, kalau kita melihat saudara,
orang Amon ini adalah keturunan dari hubungan antara Lot dan anak perempuannya. Jadi saudara, ya kita lihat di sana, ya kalau sudah dari keturunannya itu tidak benar, ya dari hasil kenajisan percabulan, sehingga Tuhan bilang, ya aku akan memusnahkan karena perbuatan jahat mereka, ya oleh karena firman Tuhan bilang Bani Amon ini melakukan kejahatan, mereka membelah perut perempuan hamil di Gilead, ya dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Ya kita lihat di sini saudara, apa yang dilakukan orang-orang ini sehingga membuat Tuhan itu ya murka, ya bahkan kita tahu bersama juga mereka mempersembahkan bayi-bayi sebagai penyembahan berhala kepada dewa-dewa mereka, sehingga Tuhan akan memusnahkan bangsa ini. Mari kita mau terus belajar untuk hidup ya di dalam perkenanan Tuhan, jauh dari segala murka Tuhan, bahkan kita mau senantiasa menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Mari kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran pada malam ini. Banyak hal yang kami dapat dari setiap firman yang Tuhan sampaikan. Kami belajar dari perjanjian lama, kisah perjalanan bangsa Israel, bagaimana Tuhan itu menyatakan anugerah tetapi mereka tidak mau bertobat. Kami juga belajar dari dosa-dosa bangsa-bangsa yang membuat Tuhan murka dan akhirnya menjatuhkan penghukuman. Kami tidak ingin hidup dalam kepahitan, kami tidak ingin hidup di dalam dendam, kami tidak mau hidup dalam amarah. Kami mau belajar terus melepaskan pengampunan. Berkati kami dalam rumah tangga, suami istri, anak-anak, hidup dalam damai sejahtera, hidup takut akan Tuhan, tidak ada pertikaian. Kami berdoa kalau ada permusuhan Tuhan, biarlah Engkau menjamah melembutkan hati kami Tuhan, biarlah kami boleh terus berjalan di dalam anugerah Tuhan. Bapa, Engkau terus memberkati Tuhan untuk setiap orang tua, suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong anak-anak takut Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, ibu, ayah kami, nenek, opa kami, kakek nenek kami di usia senja mereka. Tuhan memberkati, Tuhan melawat, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, bahkan damai, sejahtera dan sukacita. Kami juga berdoa kalau ada di antara keluarga kami yang terbaring sakit, Tuhan kesembuhan terjadi daripadamu. Kami berdoa biarlah Bapa Engkau menjamah di tempat tidur mereka, Tuhan jamah, sembuhkan Tuhan, agar Tuhan mereka boleh juga mengalami lawatan Tuhan, terutama jiwa kami disembuhkan sehingga tidak ada sungut-sungut kecewa atau marah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mendatangkan kesembuhan bagi setiap yang sakit, yang terinfeksi COVID. Kami tahu ada kesembuhan dalam nama Yesus. Terus Engkau memberkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam ikatan-ikatan dosa, pergumulan, yang tercengkram dengan segala dosa yang tidak berkenan pada Tuhan dan menghalangi berkat Tuhan, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, amarah, dendam, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, kami tolak dalam nama Yesus. Yang terikat dengan obat tidur, kami tolak dalam nama Yesus. Kami minta anugerah Tuhan tercurah atas hidup kami. Tuhan juga terus memberkati setiap mereka yang ada dalam masalah hutang piutang. Tidak ada perkara yang mustahil ketika kami berserah kepada Tuhan. Kami sudah mendengar banyak kesaksian orang-orang yang mengalami pemulihan ketika berserah sungguh kepada Tuhan. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap yang berkekurangan, kami terus berharap Tuhan yang membuka pintu-pintu berkat. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, shalom bagi Indonesia. Kami mengangkat tangan buat bangsa kami. Kami mau menjadi imam mewakili Tuhan atas bangsa ini, datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa, memohon pengampunan-Mu, memohon anugerah-Mu atas bangsa kami. Ampuni bangsa Indonesia, ampuni dosa bangsa ini. Kami datang menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Bapak Ma'ruf Amin wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan semua pejabat di atas bangsa kami. Roh takut akan Tuhan tercurah Bapa, agar Tuhan perhitungkan bangsa ini sebagai bangsa yang melakukan kebenaran di mata-Mu Bapa. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas
atas bangsa kami Indonesia ini seperti di dalam surga. Tuhan berkati tanahnya, berkati airnya, berkati rakyatnya agar terjadi pertobatan massal di atas bangsa kami. Roh Kudus dicurahkan buat bangsa ini. Berkati Tuhan juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati bahkan semua umat-Mu yang terus setia berdoa. Di masa pandemi ini Tuhan jagai lindungi para tim medis di seluruh dunia. Tuhan berikan keselamatan dan kesembuhan. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, kami semua membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan memberkati, shalom dan selamat malam.